Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Zeni di kampus Digital Tulungagung di pelatihan guru YouTuber level 1. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai opening ya. Opening atau pembukaan di pelatihan guru YouTuber level 1. Oke, yang pertama, kenapa menjadi guru YouTuber? Nah, ini adalah alasan yang perlu teman-teman ketahui ya. Kenapa kok menjadi guru YouTuber? Oke, kenapa? Nah, ini ya. Yang pertama yaitu alasan menjadi guru YouTuber ya. Alasannya yaitu ini, menjadi guru kreatif media ya. Jadi seiring dengan perkembangnya zaman ya, media pembelajaran itu terus berkembang. Dan salah satu media yang menarik itu adalah video. Nah, ini daripada siswa itu melihat video orang lain, lebih baik itu siswa atau peserta didik itu melihat atau belajar dari video guru sendiri ya. Jadi bukan video orang lain tetapi video teman-teman sendiri. Oke. Dan jadi guru harus kreatif kan ya, harus bisa membuat media yang bagus. Salah satunya adalah video pembelajaran. Yang kedua yaitu ini, guru sudah punya subscriber tetap dan terus bertambah ya. Dan sudah punya penonton tetap. Nah, di sini siapa? Yaitu siswa dan wali siswa atau peserta didik dan wali peserta didik. Nah, pasti teman-teman guru itu, guru, dosen ataupun pelatih itu sudah jelas punya peserta subscriber tetap ya, atau penonton tetap, yaitu adalah peserta didik atau siswa. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung cari subscriber ya. Teman-teman sudah punya, yaitu murid-murid teman-teman, peserta didik teman-teman ya. Dan otomatis ketika kita buat pasti akan ada yang menonton. Selain itu, penonton ya, subscriber-nya akan terus bertambah ya, seiringnya berkembangnya YouTube ya, pasti akan terus bertambah. Karena apa? Pasti setiap tahun ada regenerasi ya. Mungkin tahun ini ada murid baru, tahun depan ada murid baru dan seterusnya, dan itu akan terus bertambah ya. Jadi tidak usah bingung lagi, sudah ada penontonnya, sudah ada subscriber-nya, dan setiap tahun akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan sekolahnya ya. Tapi semoga teman-teman sekolahnya berkembang sehingga YouTube-nya juga ikut berkembang. Lalu selain itu juga ini bisa untuk membuat personal branding ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin punya nama, ibaratnya seperti itu, ingin dikenal, teman-teman kalau sudah punya YouTube itu bisa membangun personal branding. Misalkan, oh, YouTube ini punyanya Pak Abu, ini punya Pak Zaini ya. Beliau bisa ngisi materi. Nah, ini berarti nanti bisa direkomendasikan untuk mengisi pelatihan. Nah, seperti itu kan. Tentunya kalau sudah bisa buat video, berarti kan orang tahu, oh, ini punya kemampuan untuk mengisi materi. Nah, dengan begitu nanti misalkan kalau ada kegiatan ya, ini bisa jadi branding sehingga nanti bisa diundang jadi pembicara. Seperti itu ya. Jadi alasan untuk menjadi guru YouTuber itu sangat banyak, dan ini adalah kesempatan ya, silahkan teman-teman belajar dengan serius dan semoga menjadi guru YouTuber. Oke. Selanjutnya yaitu YouTube ya, YouTuber ya, termasuk UMKM, bisa jadi sebagai aktif atau pasif income ya. Ini sudah tidak bisa dipungkiri bahwasanya ini menjadi YouTuber ya bisa menjadi pasif ataupun aktif income. Jadi kalau bisa berhasil itu bisa dapat tambahan income ya. Jadi tidak hanya
gaji utama. Jadi ada tambahan gaji. Oke, selanjutnya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja ya. Jadi teman-teman nggak perlu menuju ke suatu tempat ya. Jadi misal ngajar di sekolah, teman-teman bisa membuat konten, ataupun di rumah itu bisa membuat konten atau video pembelajaran ya, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Misalkan malam-malam, bangun tengah malam ya, lalu dapat ide langsung bikin video itu bisa ya. Jadi mudahnya itu ya, jadi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu selanjutnya spesial bagi guru, kalau sudah jadi YouTuber atau membuat konten, selalu untung dan tidak akan rugi ya. Ya, jadi ini sambil menyelam minum air ibaratnya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Jadi kita ngajar buat video dan kita upload, jadi pasti sudah dapat viewer ya atau penonton dan pasti akan berguna di kemudian hari ya. Jadi misalkan hari ini kita buat video, tahun depan kemungkinan masih digunakan, tahun depan lagi masih digunakan ya. Dan kalian tahu kan, mengajar itu kewajiban ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita ini buat video pembelajaran, jadi selain kita dapat nilai, ibaratnya seperti itu, dapat nilai plus karena buat media yang bagus, bisa masuk penilaian, bisa juga untuk riset atau PTK, ataupun untuk penelitian, dan nanti misalkan kalau beruntung ya, kalau beruntung bisa dapat AdSense atau penghasilan aktif atau passive income. Nah, di mana kata yang tidak akan rugi ya? Di sini kata-kata yang tidak akan rugi yaitu bahwasanya misalkan kalau teman-teman kemungkinan terburuk tidak dapat AdSense atau passive income ya, itu teman-teman videonya pasti akan berguna ya, pasti akan berguna. Dan misalkan kalau terus ada ya, itu bisa dikenang ataupun dijadikan referensi untuk belajar orang-orang ya. Jadi yang namanya ilmu pasti akan terus berguna, tidak ada yang tidak berguna kecuali mungkin ilmu yang sedikit sesat gitu ya, sedikit berbahaya itu nanti membahayakan orang lain. Tapi saya yakin teman-teman pasti ilmu yang di-share itu adalah ilmu yang berguna ya, seperti itu. Jadi sebagai guru itu pasti tidak akan rugi dan selalu untung ya. Oke, selanjutnya yaitu ini fokus materi yang dipelajari. Oke, di sini ada pembagian ya. Di sini kan teman-teman masuk ke level 1. Di level 1 ini fokusnya yaitu editing video, konten tutorial, dan edukasi. Mulai dari persiapan, pembuatan, editing, hingga upload ya. Jadi di level 1 ini adalah membentuk pondasi ya. Jadi di level 1 ini membentuk pondasi nanti mulai dari niat dan lain-lain. Jadi sebelum jadi YouTuber ya, guru YouTuber, kalian harus teman-teman punya pondasi yang kuat. Karena kalau tidak punya pondasi, pasti nanti ketika di tengah jalan akan roboh ketika bangun, ternyata pun di masalah karena pondasinya kuat itu bisa roboh. Jadi nanti di level 1 kita fokus ke membentuk pondasi ya. Biar nanti teman-teman bisa berjalan lama. Karena di YouTube itu kelihatannya mudah tetapi juga sulit. Kelihatannya sulit tetapi juga mudah. Nah, itu ya. Jadi pondasi teman-teman harus kuat. Nanti kita di level 1 fokusnya itu. Selanjutnya yaitu level 2 ya. Di level 2 ini fokusnya itu mempercantik dan memperbaiki kualitas konten video agar menarik dari visual dan animasi ya. Jadi biar istilahnya bagus atau menarik dilihat ya, itu perlu dibumbui elemen-elemen, lalu di YouTube-nya dipercantik, thumbnail-nya, dan lain-lainnya. Ini nanti akan dibahas di level 2. Oke, selanjutnya level 3 yaitu nanti fokusnya simple optimasi atau penggunaan tool untuk memproduksi konten agar YouTube lebih banyak subscriber, mudah ditemukan orang. Jadi kalau biar YouTube-nya ini ya, YouTube-nya mudah ditemukan orang, namanya optimasi YouTube ya, atau menggunakan SEO ya. Nah, tetapi nanti yang di level 3 ini yang dibahas itu hanya kulitnya saja ya. Lalu juga akan penggunaan tool ya. Jadi ada
disediakan tool-tool biar teman-teman cepet mungkin buat thumbnailnya, lalu buat ini end screen dan lain-lain ya. Nanti akan dibahas di level 3 ya. Tadi fokus server pertama ini adalah pondasi, level 2 yaitu mempercantik video, yang level 3 itu biar video lebih optimal ya, sehingga mudah ditemukan orang. Dan khusus untuk level 2 dan 3 nanti pendaftarannya level 2 itu setelah selesai level 1 dan level 3 ini selesai level 2. Nanti akan diinformasikan ya. Sekarang teman-teman cukup fokus ke level 1 dulu ya. Fokus bisa buat ya, fokus membangun pondasi. Kalau pondasinya tidak kokoh, 1 bulan belajar saja saya yakin kalau pondasinya tidak kokoh pasti langsung menyerah ya. Karena YouTube itu bersifat bisa dibilang lifetime ya. Jadi tidak hanya pelatihan 1 minggu 2 minggu, tetapi nanti aplikasinya adalah setiap waktu 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah disclaimer ya, disclaimer. Yang pertama ini bahwasanya saya menyebutkan dibimbing sampai bisa membuat video hingga upload di YouTube ya, dengan catatan mengerjakan tugas dan instruksi yang diberikan ya. Jadi jika saya memberi instruksi silahkan dilaksanakan, tugasnya juga dikerjakan ya. Kalau tidak praktek saya tidak menjamin ini ya, menjamin bisa membuat video hingga upload di YouTube. Jadi harus sesuai dengan instruksi sama mau belajar ya, dan mengerjakan tugas jika ada ya. Karena tugasnya nanti mungkin tugas yang ringan-ringan ya. Karena kita pelatihan jadi harus membuat video ya. Selanjutnya dalam pelatihan ini fokus pembahasannya yaitu editing video, konten tutorial dan edukasi. Tidak membahas strategi SEO YouTube atau optimasi YouTube ya. Jadi teman-teman nanti yang misalkan tanya ini biar YouTube viral bagaimana? Itu tidak dijawab di sini, itu nanti dijawab di minimal level 3 lah ya. Di level 3 nanti baru dijawab ya. Karena untuk SEO dan lain-lain itu karena untuk viral ataupun untuk channelnya naik itu kan banyak faktor ya, tidak hanya dari SEO-nya, dari thumbnailnya, kualitas video dan lain-lain ya. Tapi nanti yang di level 3 itu hanya kulitnya. Kalau dikupas tuntas itu ceritanya sangat panjang ya. Nah, ini simple optimasi YouTube dibahas di level 3. Jadi level 1 ini teman-teman yang mau mencoba ini buat video pembelajaran sama mencoba YouTube. Level 2 mulai serius, level 3 ini sangat serius. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan mengenai opening di pelatihan guru YouTuber ya. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar ya, atau nanti bisa bertanya di grup, atau bisa juga teman-teman nanti saat webinar bisa bertanya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.